Legenda Danau Kandano, Sulawesi Utara. Alkisah, beribu-ribu tahun yang lalu terdapat gunung yang tinggi. Di sekitarnya terdapat dua daerah, selatan dan utara, masing-masing dipimpin oleh seorang Tonaas. Tonaas yang berkuasa atas wilayah utara hanya memiliki putri tunggal. Dia bernama Marimbau. Dia terkenal sangat cantik. Sedangkan Tonaas yang berkuasa di wilayah selatan memiliki putra tunggal yang bernama Maharimbau. Umur Marimbau dan Maharimbau hampir sama, namun mereka tidak mengenal satu sama lain. Tempat tinggal mereka berjauhan dan harus melewati perbatasan. Seiring waktu berlalu, keduanya tumbuh menjadi perempuan dan laki-laki dewasa. Tidak terasa ya Bu, putri kita sudah beranjak dewasa. Ya ayah, seharusnya kita berikan dia sebagai pengantinmu sebagai Tonaas. Ya Bu, kita harus menyampaikan hal ini kepada putri kita. Tolong panggilkan putri kita Bu. Baik ayah. Marimbau, coba kesinilah. Ya ayah, ada apa memanggilku? Apakah ada hal yang penting? Marimbau, sudah saatnya kamu menggantikan posisi ayah. Tapi ayah, aku belum punya pengalaman menjadi Tonaas. Aku seorang perempuan, gerakku sangat terbatas. Mulai sekarang kau harus sering belajar bela diri dan duduk di hutan, nak. Baiklah ayah, ibu, aku akan belajar bela diri. Akan tetapi, Marimbau tidak bisa leluasa belajar bela diri atau berburu di hutan. Meskipun putri dari seorang Tonaas, hal itu tidak menjamin keselamatannya. Ketika ia harus berpergian jauh karena lelah dengan keadaan yang dialaminya, akhirnya Marimbau mengucapkan sumpah di hadapan ayah dan ibunya. Aku bersumpah demi rakyat di utara, aku tidak akan menikah dahulu sampai aku siap menggantikan posisi ayah. Mulai hari ini aku akan mengubah penampilanku agar mereka mengira aku seorang laki-laki. Tapi anakku, bagaimana jika kau lupa dengan sumpahmu? Berhati-hatilah. Sejak saat itu, Marimbau mengubah total penampilannya. Ia berpakaian layaknya seorang laki-laki. Ia pun bisa dengan bebas mempelajari ilmu bela diri dan berburu di hutan. Suatu hari, Marimbau pergi berburu di hutan seorang diri. Terlalu sibuk mencari hewan buruan, ia tidak sadar telah berjalan terlalu jauh. Aduh, bagaimana ini? Udah terlalu jauh jalannya. Gadis itu ternyata telah sampai di daerah perbatasan dan memasuki wilayah selatan. Dalam kebingungannya, seorang diri mencari jalan keluar ke wilayah utara. Marimbau tidak sadar tengah diincar penjaga perbatasan. Kok sepertinya itu ada seorang pemuda, jangan-jangan dia seorang mata-mata. Ia ditangkap oleh Maharimbau yang tengah berjaga di daerah perbatasan. Laki-laki itu mengira Marimbau adalah mata-mata yang dikirim dari daerah utara. Siapa tahu kenapa kau berani menilaimu? Aku sedang berburu. Kamu pasti mata-mata yang dikirim dari wilayah utara. Tuduhanmu tidak benar, aku hanya berburu dan tidak berniat menjadi mata-mata. Marimbau ingin segera kembali ke daerahnya. Ia pun menolak ajakan Maharimbau menghadap Tonaas di wilayah selatan. Karena Marimbau menolak, ia pun mendapat perlakuan keras dari Maharimbau. Dalam kelelahan, Marimbau berusaha melawan dan terjadilah pertarungan antara Marimbau dan Maharimbau. Dalam pertarungan itu, Marimbau berusaha mengelak serangan Maharimbau. Akan tetapi, usahanya ternyata malah membuka kedoknya sebagai wanita. Rambut hitamnya yang panjang tiba-tiba terurai karena tutup kepalanya terlepas.
Melihat lawannya berubah penampilan, Maharimbau pun langsung menghentikan serangannya. Ia tidak menyangka lawannya adalah seorang wanita cantik. Maafkan jika aku telah melukaimu. Kau boleh tahu siapa namamu? Aku Marimbau, aku putri dari Nona Es Utara. Baiklah, aku percaya denganmu. Kau boleh balik ke daerahmu lagi. Tapi bisa kau berjanji padaku kalau kau akan datang lagi beberapa hari lagi? Baik, tapi jangan tangkap aku lagi. Semenjak itu, Marimbau dan Maharimbau kerap kali berjumpa di perbatasan wilayah utara dan selatan. Maharimbau yang sudah tertarik pada Marimbau sejak pertama kali melihatnya memutuskan untuk menikahinya. Kita sudah saling mengenal dan sama-sama suka. Bagaimana kita menikah saja? Maafkan aku Maharimbau, untuk saat ini aku tidak bisa menyanggupi permintaanmu karena aku sudah bersumpah. Mendengar jawaban dari gadis pujaannya, Maharimbau pun menerima penolakan dari Marimbau. Namun, pemuda itu tidak putus asa. Tiap kali bertemu Marimbau, ia selalu menyampaikan keinginannya untuk menikah. Ia terus-menerus membujuk supaya Marimbau menerima lamarannya. Hingga pada pertemuan kesekian kalinya, Marimbau pun luluh hatinya dan mengiyakan ajakan menikah dari Maharimbau. Marimbau, aku tidak bisa melupakanmu. Baiklah, aku menikah denganmu, tapi aku harus minta izin kepada orang tuaku. Baiklah, jika itu menjadi keputusanmu. Ada apa Marimbau? Apa yang kau inginkan? Iya nak, ada apa nak? Ayah, ibu, aku meminta restu untuk menikah dengan pemuda yang kucintai. Bukankah kau berjanji tidak akan menikah sebelum menjadi panas anakku? Iya ayah, aku sangat mencintainya. Anakku, coba dipikir ulang dulu, apalagi kau sudah bersumpah di hadapan kami. Benar kata ibumu, sebaiknya dipikir ulang dulu anakku. Baik bu, aku sangat mencintainya. Bagaimana jika kau melanggar sumpah dan terjadi bencana? Baik ya. Kuharap kau bisa memikirkan lagi anakku. Baik ayah. Dalam kebimbangan, Marimbau kembali menemui Maharimbau untuk membicarakan rencana pernikahan mereka yang tak direstui oleh orang tuanya. Namun, di luar dugaan keduanya bersepakat tetap melanjutkan rencana pernikahan mereka. Menikahlah denganku, Marimbau. Orang tuaku tidak menyetujui rencana kita. Aku ingin tetap menikah denganmu. Bagaimana kalau kita menikah diam-diam di daerah sebelah? Jika itu maumu, kita akan menikah di desa sebelah. Kalau begitu kita akan menikah dulu. Terima kasih, Marimbau. Karena rumah mereka yang berjauhan, pasangan itu melakukan pernikahan secara diam-diam tanpa dihadiri oleh kedua orang tua mereka. Mereka menikah di sebuah desa yang jauh dari rumah mereka masing-masing. Marimbau, aku bahagia dengan menikah denganmu. Namun, setelah mereka menikah, Gunung Kawe yang menjulang tinggi di tempat tinggal mereka tiba-tiba menyemburkan lahar panas. Bukan hanya itu saja, terjadi gempa bumi dahsyat yang menyebabkan batu-batu di tebing berjatuhan. Rumah-rumah di wilayah utara dan selatan pun hancur porak-poranda. Bagaimana ini? Batu-batu telah berjatuhan. Bencana belum berhenti. Tiba-tiba datanglah air bah yang entah dari mana datangnya, menerjang desa-desa di sekitar gunung-gunung tinggi. Marimbau, kita ini hukuman karena aku melanggar janji. Banyak manusia, rumah, dan hewan yang tenggelam akibat air bah tersebut. Bencana itu dipercaya akibat Marimbau yang melanggar sumpahnya sendiri. Daerah yang telah terendam air bah tersebut sekarang berubah menjadi danau besar yang diberi nama Danau Tondano.